Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu fi fadlil ilmi. Pasal ketiga pada kemuliaan ilmu. Ya, jadi sekarang ingin dibahas mengenai kemuliaan ilmu. Jadi orang berilmu ini pasti mulia. Orang yang bodoh itu pasti hina. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Makanya ilmu ini sangat penting. Ilmu ini adalah pangkal kita hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita ingin mengumpulkan amalan di akhirat, maka perlu ilmu. Kalau kita ingin mengumpulkan amalan di dunia pun perlu, kebahagiaan di dunia pun perlu menuntut ilmu. Kebahagiaan di dunia duit kan? Ya, duit, harta, emas, segala macam itu kebahagiaan dunia. Kalau kebahagiaan akhirat amal soleh. Ya, kalau kebahagiaan itu amal soleh. Bagaimana kita mengumpulkan amal soleh dengan ilmu? Tidak dapat kita kumpulkan amal soleh tanpa ilmu. Kenapa? Karena amal soleh tidak akan dapat, tidak diterima oleh Allah jika kita tidak ada ilmu. Nah, makanya wajib tuntut ilmu. Firman Allah Ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, berahi Allah dalam Al-Quran ya. Allah berfirman, maksudnya tidak sekali-kali serupa orang yang berilmu dan yang tak berilmu. Ya, kah? Dalam Al-Quran jelas Allah berfirman yang bahwa tidak pernah serupa hayastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hana sama, tidak pernah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya. Sama enggak orang berilmu dan tidak berilmu? Tidak sama, beda. Kalau orang berilmu pasti mulia. Beda pegah pula ciji bak kauri menteng. Kauri urung meninggal. Kauri yang perti tengku duk watu, duk islakan langkah watu tengku. Ya, geling tika-tika, geduk tengku ge baca doa zikir doa, ge sedekah lo. Nya makanan mangagonya niku bah hidangan yang getanya likut badapu. Urang hana ilme magun badapu. Urang hana ilme bada ilikut adalah masa-masa iper rak geti kaya rak ada mata iper he ge pajo teman urang pajo teman urang hai bela ka pajo teman urang malim pajo yang tinggal sayup yai kuiku yang tinggal koknya yang fafa yang dah so dada yang cok ke tengku malim kaya anian urang magun hana gebi sedekah gebi pajo menteng gebi pu abeo otemia na lebih mi hana ketan Mia dengku yang no ilme kerja berdoa geduk siat pajuh mangat gebi sedekah tanya tamah gebi sedekah lam geduk geling tika lam Apa itu waktu rumah? Waktu pupuk di atas rumah ya di dalam rumah dulu kita masuk enggak ada tangganya, rumah dulu ada tangganya, rumah sekarang enggak ada tangganya lagi. Nah, makanya dulu dibilang rumah tangga. Kenapa dibilang rumah tangga? Karena rumah ada tangga. Sekarang jangan lagi rumah tangga rumah masuk. Begitu datang kita langsung masuk. Ya, enggak ada lagi tangga. di dalam kecuali kalau orang kaya-kaya. Nah, beda rumah dulu dengan rumah sekarang. Kalau rumah dulu tangganya di luar Umi kan? Ya, ada tangga di luar. Kayak balai kita inilah. Ada tangga naik kayak gitu, tapi ada bintisnya, ada dindingnya. Ini nggak ada bintik. Kah? Ya, Mban. Jadi tidak sama orang berilmu dan orang tidak berilmu. Dan firman Allah Ta'ala, Allah juga berfirman lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Mban. Maksudnya kita wakaf itu jadi darajat aja, jangan darajatin ya. Kalau kita wakaf buang tinnya itu. Nah, dah itu kalkalah itu huruf kalkalah. Kah?
Maksudnya Allah meninggikan pangkat-pangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Allah akan meninggikan pangkat-pangkat. Allah akan meningkatkan derajat-derajat orang yang beriman dan berilmu. Di antara orang-orang yang bodoh dan tidak beriman, Allah akan hinakan dia. Hinakan itu maksudnya tidak mulia. Kebalikan daripada mulia adalah hina. Ya, betul. Cikalan ulama mandu mulia. Makanya, tapi ilmu pu yang maksud di sini adalah ilmu akhirah, kan ilmu dunia. Mia ilmu dunia mulia cik tanya mia na ilmu dunia. Makanya kepegah ilmunya adalah pangkal udip kebahagiaan dunia dan akhirah. Ya, jadi urang na ilmu dunia pun mulia, urang na ilmu mulia ini dunia, tapi hana mulia di akhirah. Tapi mia urang na ilmu akhirah di dunia mulia, di akhirah mulia. Misalnya kita kan nggak mau pergi ngaji, terus tuh tiba-tiba kita dibisikkan. Pertama kita dibisik sama setan, kedua kita mau pergi ngaji. Yang jadi pertanyaannya, Itu pertanyaan yang salah. itu jaka sumbung bawa kalau nggak nyambung goblok. Ya, yang jadi pertanyaannya apa? Menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu dunia apa akhirah? Akhirah. Ya, buat itu akhirah. Ya, kita pergi ke tempat pengajian ini namanya menuntut ilmu akhirah. Iya sih. Ya, jangan kita sibuk dengan ilmu dunia. Kenapa? Karena ilmu dunia ini sementara. Kita tuntut ilmu dunia hanya kita pergunakan untuk dunia. Dunia kita hanya sebentar. Kita tuntut ilmu akhirah, kita gunakan ilmu itu untuk dunia dan akhirah kita. Di dunia kita berguna, di akhirah itu bermanfaat. Jadi siapa baik ilmu akhirah dan ilmu dunia? Siapa baik? Akhirah. Nah, Akhirah. ilmu akhirah. Nah, makanya jangan terlalu fokus sama sekolah. Hah? Jangan terlalu fokus sama sekolah. Sekolah itu formalitas saja. Saya kasih membaca kabere. Baik ibu bangai go. Dunianya penting cik. Baik tulis hinan dilarang masuk. Tajak tadi hai. Putai pegahan. Ipegah you silahkan masuk. Ipengah digo. Tajak je dia tamang. Mai dah tu. Hai pakai dah long. Kerai you tamang mereka tulis dilarang masuk. Dilarang parkir. Tak tanya pek lah kepalang. Maksudnya nah tadi maksud yang bangun hai. Maksudnya itu leh diu parkir ipegah dinan. Oh menai. Budak parkir dia kai tu kai coh daun di pinah. Kenapa kan tiada ilmu dunia ndak bisa membaca. Nah, makanya ilmu dunia ini pun penting. Saya bisa membaca bisa. Agak bisa juga. Ya, tapi lebih utamakan ilmu karena ilmu akhirah lah yang menuntun kita bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan ilmu dunia hanya memfokus pada kebahagiaan dunia sementara dan sebentar. Nah, jadi penting sih dua-dua aja. Pura-pura carilah duniamu seolah-olah kamu akan hidup kekal selama-lama dan menuntutlah akhirahmu seolah-olah kamu akan mati besok. Yang mana ni ji? Beta tukar adanya. Gepekar dalam hadis wa tatat minta dunia danyo seolah-olah hidup selama-lama mati. Bermakna pu bertekun berajin, beryakin. Ada tidak ikulah. Ka, menansit damitalah akhirah seolah-olah atau tersembayanglah wa tatat sembayang. Soalnya dunia hanya sementara. Begitu kita pulang ke rahmatullah, pulang masuk dalam kuburan, apa yang kita bawa? Enggak ada amalan apa-apa. Akhirnya iyalah. Jadilah kuburan sebagai lubang daripada lubang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Takut kita kan? Kalau kita bawa amal ke dalam kuburan, apa yang kita dapatkan? Apa?
kalau kita nggak bawa amalan sikit pun nggak bawa. Nggak bawa amalan di sikit pun. Waktu kita masuk dalam kuburan, yang pertama sekali datanglah malaikat. Nama malaikat itu malaikat Rahman. Malaikat itu mengingatkan kita yang bahwa apapun yang kita amalkan di dunia, baik amalan baik atau amalan jahat, disuruh tulis di dalam selembar kain kafan yang kita tulis dengan air liur dan telunjuk sebagai penanya serta jempol sebagai capnya. Kita gantung di leher sampai hari kiamat. Selanjutnya baru masuk malaikat mungkar wa nangkir. Apa tugasnya? Yaitu menghisap iman kita. Bukan amal tapi iman. Amal kapan dihisap? Di akhirat. Itu disimpan dulu amalnya, yaitu perbuatan kebaikan. Yang dihisap di kuburan apa? Iman. Iman tidak akan hasil jika tidak ada amal. Bagaimana kita bilang kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, sedangkan kita tidak mau beribadah, sedangkan kita tidak mau sembahyang. Ya, kita akui Allah itu Tuhan yang wajib kita dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi kita tidak mau menyembah Allah, nggak pernah sholat. Bagaimana kita bisa menjawab soalan mungkar wa nangkir dalam kuburan? Apa dipertanyakan yang pertama? Ma rabbuka? Apa artinya, Ma? Siapa Tuhan kau? Apa kita jawab? Kita mau jawab Allah, kita nggak tahu kenapa kita nggak pernah masa di dunia. Itulah manfaatnya amal, membantu kita saat ditanyakan dalam kuburan. Siapa yang menjawab itu? Amal. Nggak boleh lagi kita berbohong. Tak boleh lagi kita menipu. Kalau di dunia enak kita bohong. Ada sekolah tadi? Ada, padahal kita duduk di kantin aja nggak masuk sekolah. Ada mengaji tadi? Ada, padahal kita kero tadi balik nggak mau mengaji. Misal. Tapi kalau nanti dalam kubur, dunia nggak mau sekolah, akhirah nggak mau ibadah, sehingga apa? Di dunia nggak dapat kebaikan, nggak dapat kemuliaan, nggak dapat harta, di akhirah pun disiksa. Itu orang yang paling buruk. Manusia yang paling buruk itulah manusia yang tidak mau peduli. Yang pertama sekali manusia ini adalah menuntut ilmu dunia akhirah, maka dunia dapat di situ. Yang kedua manusia disiksa. Inilah orang yang paling buruk. Kalau dua-duanya ada. Nah itulah yang paling baik. Kayaknya kita pilih yang nomor 1, yaitu dunia ada. Dunia pi benar, akhirat pi benar. Kalau nggak bisa membaca, kalau nggak boleh masuk, kita baca. Oh ini Boleh masuk. boleh masuk. Kita boleh terus. Ya. Dekat kita. Makanya menuntutlah dunia dan akhirat. Benjol atau setelah disuruh. Ya. Kah? Ya, Mbak, walang ko dong. Okara dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda lagi Rasulullah, apa katanya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Ya, Mbak. Jadi setiap kita insan memiliki kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang spesial. Bermakna apa? Kalau kita tidak mau tuntut ilmu, maka kita tidak dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau ibadah yang lain beda. Misalnya kita tidak mau sembahyang. Kira-kira kalau kita nggak mau sembahyang, kira-kira misalnya, kalau kita nggak mau sembahyang di dunia ini hina nggak? Di dunia biasa ya. Kenapa? Nggak mau ibadah sembahyang. Tapi kalau orang nggak ada ilmu di dunia ini hina, nggak ada ilmu, bodoh. Ilmu akhirah. Tahu ilmu? Hah? Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, sampai. Berapa kali orang kami ini? 1 kali yang kepanjang. Yes, 1 kali.
kalimatan. Asyhadu an la Sifat ketiga pada alam bermana Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maksudnya tiada serupa orang raya ganda beralam dan yang tak beralam dan bermana Allah. Yarfa'ullahu amanu minkum maksudnya Allah orang beriman dan orang berilmu dan telah bersandar Nabi maksudnya hai apa yang kakak bilang ti Nah, pertanyaan dari jamaah. maksudnya Kami semoga kami selalu dengan Allah. Amin. malam itu adalah suatu kedua jabat Disebut sebagai atas Tengku Azmi tepat Ja'far. orang Disebut Islam sebagai hukum laki-laki rumah tangga dan itu bisa dilihat dari dua perempuan. pandangan. Pertama, kenapa disebut dengan rumah tangga? Karena di dalam keluarga ada strata kasusnya. Yuk, dengar. Di mana ada seorang ayah betul buat cuma yang pegah puluk becut katnya rumah tangga. Ini mana li rumah tangga, rumah lu kayak tu. Hayat dunia assalamualaikum. Yang mata merah. Ini sampai Yang mata merah Irfan. betul dengan amalan, dengan ilmu dan amalan. Nah, pertanyaan dari jamaah. Lakem umi pat beda ilmu ngan akal umi. Medan. Nah, Muhammad. Ilmu dengan pat beda ilmu dengan akal. Akal sebagai potensi. Ilmu yang memenuhi akal. Jadi tanpa akal tidak adanya ilmu. Ya, Mbak. Jadi sebetulnya beda sangat. Bagaikan akalnya bagaikan dapegah gudang, ilmunya adalah dapat tahu dalam. Dalam gudangnya dapat tahu beruh, kakeh beruh dalam ken gudang beruh. Dalam gudangnya dapat tahu pade kakeh pade ken